Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semuanya, sahabatku sebangsa dan setanah air. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, hari ini kita sedang berada di Garut, lebih tepatnya di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Ini posisinya itu sekitar 4 jam dari kota Garut. Kami berada di sini bersama dengan bos kita. Kali ini ada Pak Haji Yana. Widih, Pak Haji, sehat Pak Haji? Amin. Terus ada Mang Ucu. Mang, aman Mang? Aman. Nah, satu lagi ada Pak Bubun alias Pak Nonoy. Jadi tadi saya benar nggak tuh ngomongnya nih bapak-bapak nih di Kecamatan Cibalong, benar ya? Benar. Ya. Benar. Jadi kami berada di sini dalam rangka survei calon kebun durian, insya Allah Pak Haji ya. Amin. Jadi calon kebun durian milik Pak Haji Yana nantinya, nanti dibantu juga sama Mang Ucu dan juga Pak Bubun. Nah, ini adalah kebun atau lahan yang tadinya merupakan lahan apa nih tadinya Pak Haji? Lantai hutan. Hutan ya, hutan kayak gitu itu belakang itu Ini teman-teman. bekas apa? Tanam kayu lah, kayu ya. Kayu, Alba. kayu albasia, kayu albasia. Kemudian kita mau manfaatin untuk hal yang lebih produktif lagi. Produktif lagi. Jadi teman-teman, Pak Haji Yana ini, beliau ini tinggalnya di Karangpawitan, Kota Garut ya, Iya, Pak Haji. Jadi beliau ini adalah petani sayur mayur, ada tomat, cabai dan lain sebagainya, yang sedang mencoba peruntungannya di durian. Nah, Pak Haji, mohon izin Pak Haji, ini adalah pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke setiap orang yang ingin menanam durian. Ini menarik nih Pak Haji nih. Kira-kira apa sih Pak Haji motivasinya? Udah enak-enak nanam sayur, udah enak-enak dapat jutaan, ratusan juta setiap kali panen gitu kan. Tapi kenapa nih udah mau keluar dari zona nyaman persayur mayuran ini Pak Haji? Silakan Pak Haji, motivasinya. Awalnya saya suka makan durian. Oke. Satu, terus kan beli durian tuh mahal ya. Betul. Sampai satu keluarga, adik saya, kakak saya bawa anaknya, terus mertua saya bawa semua ke tempat durian. Iya, Lumayan lah goceknya. betul. Satu itu. Jadi kalau misalnya ada harapan bawa keluarga punya tanaman sendiri, bawa ke sini. Oke, gitu betul. kan rencananya. Satu. Dua, di usia yang hampir belum tapi Iya, hampir 50 tahun, siap. saya berpikir kalau PNS itu kan karyawan atau yang staf-staf di pemerintahan Iya. enak ya punya Pensiunan. pensiunan. Iya, betul. Nah saya nanti kalau udah tua, udah nggak ada tenaga, pikiran pun misalnya daya pikirnya udah lemah, tenaga kurang, terus nanti dari mana? Betul. Ya salah satunya mungkin suatu investasi buat hari tua nanti, Betul. harus punya tanaman keras yang tiap tahunnya menghasilkan. Menghasilkan. Nah Betul. salah satunya mungkin berpikir yang menghasilkan yang tentunya yang lebih besar lagi, lebih nominalnya, jumlahnya lebih gede lagi. Tanaman apa ya, tanaman kebetulan terinspirasi suka putar-putar YouTube. Iya. Lihat ada Republik Bibit salah ya. satunya. Betul. Yang lain juga pernah lihat. Nah salah satunya Republik Bibit terinspirasi dari YouTube-nya Republik Bibit. Bibit Siap. ini. Wah. Kenapa enggak durian ya? Betul. Nah, Iya. itu barulah cari lahan, terus lihat kantong juga mampu apa enggak. Iya. Soalnya mimpi sih, Mimpi dulu. mimpi enggak ini punya keinginan seperti ini. Soalnya kan lumayan, itu modalnya buat sultan. Nah ini ceritanya si Kere pengen jadi sultan, gimana caranya gitu. Pak Haji jangan ngomong gitu atuh. Aduh, teman-teman, emang begitu ya kelakuannya Pak Haji ya, dengan segala kesederhanaan beliau nih. Basicnya seorang supir truk, seorang supir bis, Iya. jadi bertani. Siap. Inginnya nambah. Kenapa tidak kita mempunyai impian, wujudkan. Betul. Mudah-mudahan jadi motivasi. Ya. Seprofesi, misalnya para supir kan nabunglah, jangan di jalan, jangan buang-buang duit kayak gitu. Siap. Dan gaulnya, lingkungannya jelek juga. Ya. Nah, mudah-mudahan jadi inspirasi juga, jadi motivasi. Betul. Kalian yang lagi di jalan, lagi nyopir, terus kebetulan lihat video ini, mudah-mudahan terinspirasi. Betul. Dengan adanya video ini. Luar biasa. Misalnya segi positifnya. Betul. Mudah-mudahan terwujud. Ini Amin. kan belum. Amin. Terus kalau masalah penanaman durian mungkin
sedikit menggali atau menanyakan, minta apa sharingnya dari Republik Bibit Siap. tentang Insya Allah yang Pak Haji. bagusnya kayak gimana, Iya, terus iya. komposisi pupuknya seperti apa. Mungkin tidak lepas dari menanyakan Betul. dan menanyakan. Ya, baik Pak Haji, terima kasih banyak nih. Nah teman-teman, saya mau kasih lihat dulu bagaimana pemandangan di area sini. Ini adalah calon kebun durian yang secara estetika nanti mungkin akan sangat indah. Bayangkan teman-teman, berbukit-bukit seperti itu, seperti saya bilang tadi, seperti di Bukit Teletabis begitu teman-teman. Nah, Pak Haji Yana ini sedikit saya kasih profilnya begitu teman-teman. Beliau ini dulu sempat jadi driver bis di Pak Haji ya, sempat jadi driver bis di Saudi. Terus kemudian sempat kemudian pulang ke kampung halaman ke Indonesia, lalu mengadu nasibnya menjadi seorang petani. Selain memang orang tua beliau itu juga dulu petani, sayur mayur begitu ya. Jadi udah ada basic memang di petani. Dan tadi malam saya nginap di kediaman beliau dan kita diskusi lumayan panjang sampai larut malam yang tentunya berkaitan dengan pertanian. Saya agak lebih sedikit confident atau percaya diri karena obrolan yang tadi malam kita laksanakan bersama dengan Pak Haji di rumah itu, pengetahuan beliau tentang nutrisi, pupuk dan sebagainya itu saya kira sudah sangat mumpuni dan itu nanti bisa diterapkan di calon kebun durian kita Pak Haji. Gitu. Jadi inilah fungsi yang saya bilang, fungsi dari kita ketemu, silaturahmi, jadi kita bisa sharing tentang apapun, bahkan bukan hanya tentang dunia yang kita sedang geluti, tapi tentang hal-hal lain. Nah, sekali lagi saya ucapkan makasih banyak nih Pak Haji. Saya juga banyak diberi wejangan-wejangan tentang ilmu-ilmu kehidupan. Ya secara usia saya kan jauh lebih junior, nih Pak Haji udah lebih senior dengan segala macam pengalamannya. Masya Allah teman-teman. Dan hari ini, tadi pagi kita jalan sekitar jam 4 dari rumah Pak Haji ya. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 4 jam, kita sampailah di lokasi ini teman-teman. Ini lokasinya ada di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Sekitar, kalau kilometernya dari kota Garut tadi sekitar berapa kilo Pak Haji? Kalau ini sekitar dari sini ke Cikajang aja perkiraan 40 kilo. 40, sekitar 70-an ya? 40 kilo dari sana. Ada 100 lebih ya? 100 kiloan ya? 100 kilo dari kota Garut teman-teman. Jadi karena jalannya juga ada beberapa yang sempit, sehingga tadi kita melakukan perjalanan itu sekitar 4 jam ya Pak Haji ya? Karena 4 jam itu kita kan nggak bisa cepat. Nggak bisa cepat ya. 20, 30 karena jalannya kecil, walaupun ada yang misalnya bagus, kecilnya kecil, banyak tikungan. Kalau misalnya tikungan kita terlalu cepat, mungkin berpapasan nanti sama kendaraan lain, bisa bahaya, benar-benar. Nah, harapan saya teman-teman nantinya kalau misalkan ini sudah jadi kebun durian di sini, dan ternyata Pak Haji juga kita sempat diskusi tadi, bukan hanya durian saja yang akan ditanam di sini, tapi juga nanti akan ditumpang sari dengan bawang merah, insya Allah ya teman-teman. Kenapa bawang merah? Nah, kenapa nih bawang merah Pak Haji? Kita tanam durian, itu usianya paling cepat kan 3 tahun. Berbuah. Oke. Selama 3 tahun itu mau dari mana pemupukan, penyemprotan. Siap. Kan? Nah, kita diupayakan dengan modal yang ada, mampunya buat berapa ton bibit, itulah kita laksanakan dulu. Iya. Di samping itu kan misalnya kita tanam bawang merah, terus udah didahulukan durian. Betul. Kita itu nggak perlu ada jadwal penyemprotan durian, nggak perlu ada jadwal pemupukan durian. Di saat kita memupuk bawang. Nah, kita misalnya bawang 10 hari sekali, bawang 10 hari sekali. Dilewatkan aja. Misalkan dilewatkan 2 kali. Jadi bisa 1 bulan atau 40 hari sekali masuk pupuk. Oke. Jadi kita nggak mupuk durian, kita mupuk bawang. Jadi fokusnya tuh justru ke bawangnya. Bahwa nanti ternyata di usia 3 tahun bawangnya di stop karena pohon sudah mulai tinggi, sudah mulai lebar, dia punya tajuk daun begitu, itu hal lain. Karena dengan secara bersamaan si durian pun sudah mulai menghasilkan begitu ya. Jadi kita manfaatin momen pada saat duriannya masih kecil, kita tumpang sari dulu dengan bawang, sehingga biaya maintenance-nya nanti bisa ditanggung atau kita bisa nebeng dari bawang. Masya Allah teman-teman. Dan kalau kita baca-baca mungkin ya teman-teman boleh cari-cari juga infonya, apalagi beliau ini pasti punya alasan yang sangat kuat kenapa kemudian akan ditumpang sari dengan bawang. Mungkin secara nilai ekonomis atau secara nilai bisnisnya bawang juga ternyata sangat menarik Pak Haji ya. Betul. Gitu. Jadi bawang tertariknya di sini. Satu,
spekulasinya tidak terlalu tinggi. Spekulasi maksudnya kan masalah usaha. Resikonya semua gitu juga ya. Ada resiko. Betul. Cuman kecil kemungkinan Oke. untuk bawang rugi banyak. Iya. Kayak yang terjadi beberapa bulan ke belakang. Oke. Tomat 4 hektar habis modal 500 juta ablas semua karena Iya. nota dari pasar 1.200 perak, sementara Operasional operasional sampai pasar itu 1.500, sudah nombok 300 perak. 300 Makanya rupiah. udah biarin aja di ladang. Iya. Siapa yang mau ambil aja. Jadi mungkin saya bisa tangkap sedikit kesimpulan dari obrolan Pak Haji ini bahwa bawang itu secara resiko jauh lebih minim dari ketimbang jenis tanaman sayur mayur yang lain Pak Haji mungkin ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong kalau soal bawang soal bawang ini tuh masuknya sayuran atau apa Pak Haji? Masuknya sayuran Sayuran karena ya? bawang itu bisa disebut kebutuhan pokok juga. Iya. Jadi apapun itu teman-teman, menurut Pak Haji Yana ini yang sudah menggeluti dunia pertanian sudah sejak lama, bahwa bawang merah itu secara resiko dia jauh lebih minim ketimbang tanaman sayur mayur yang lain. Kayak gitu. Itulah kenapa nanti di sini juga akan ditanami bawang merah. Seperti itu ya teman-teman. Mohon doanya juga pada saat kami tayangkan video ini, tentunya lahan ini masih seperti ini ya. Tuh masih kayak gitu, dan besar harapan kami kita semua penonton Republik Bibit bisa datang lagi kemari untuk menonton kondisi kebun yang ini setelah tertanam bawang dan juga durian. Nah, kalau ngomongin soal fokus yang mana dulu, saya agak bingung ini karena tadi Pak Haji sebutkan duriannya yang bakal nebeng ke bawang, tapi pada usia tertentu bawangnya udah nggak lagi ditanam. Nah, itu tergantung perspektif kita nanti bagaimana. Yang penting poin yang ingin saya garis bawahi adalah dunia pertanian itu ketika dipegang atau ketika dikelola oleh orang yang pandai, oleh orang yang expert, maka itu tuh bukan hanya menjadi asik tetapi juga bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan baru dan ownernya bisa jadi kaya raya Pak Haji. Gitu. Itu Pak Haji suka begitu modelnya. Tadi malam saya nginep di sana, buset dah teman-teman gitu ya. Mang Ucu sehat Mang? Diam aja, tadi malam kita ngobrol kayak gacor gitu, sekarang diam. Nah ini Pak Bubun ini asli sini Pak ya? Iya Pak, iya. Asli Cibalong. Nah, Asli ini nanti Cibalong, yang akan mungkin Simpak. akan sering terlibat di urusan perdurianan di sini nanti Pak Haji ya, gitu ya. Masya Allah teman-teman. Dan nantinya tadi Pak Bubun juga udah nanam duriannya kan, gitu. Nanti mungkin kita akan coba lihat di sana. Dan bukan hanya keuntungan, bukan hanya ada pada ownernya nanti ketika kebun ini berhasil, tetapi juga secara keseluruhan lingkungannya Pak. Iya, Pak. Otomatis kan nanti ikut terangkat bahwa di sana ada sebuah kebun durian yang bagus, apalagi tumpang sari dengan bawang. Pekerjaannya juga mungkin akan diambil dari teman-teman di daerah sini. Terus kita juga di situ juga ada nilai-nilai kemanusiaannya, yang tadinya nganggur menjadi tidak nganggur. Lalu lebih daripada itu, harapan kita bisa jadi satu destinasi wisata baru Pak Haji. Amin. Karena udah di pinggir jalan, view-nya bagus. Sekarang ini kan lagi ngetren tempat-tempat nongkrong makan durian di bawah puun sambil foto-foto di gazebo. Nah itu tuh kan adalah hal yang sangat menarik gitu. Nah hari ini di hari Senin tanggal 23 September, mari sama-sama teman-teman mohon doanya semoga ini kebun bisa segera terlaksana. Kayak gitu. Karena nantinya di sini juga Pak Haji akan bangun ya semacam tempat istirahat segala macam mungkin akan jadi ada kayu jati kan, tukang sinso aja ya, tukang sinso kayak gitu intinya modal paku aja kita ya, modal paku sama modal palu kayak gitu. Nah ini kontur tanahnya tuh kayak gini Pak Haji. Kalau untuk bawang sendiri dengan modal tanah seperti ini bagus nggak sih Pak Haji? Insya Allah kalau pengalaman Pak Haji lihat tekstur tanah seperti ini, ini kan cenderung kayak bulat-bulat, disebutnya istilah Sundanya badak. Kalau untuk perkembangan umbi-umbian ya, umbi-umbian kayaknya cocok ya. Dari mulai ketinggian, MDPL-nya bisa disebut ideal untuk bawang. Nah pasti mungkin jangan terlalu dibuka dulu perkara itu karena ini akan menjadi konten yang sangat menarik teman-teman. Saya kasih bocoran sedikit, tadi malam kita diskusi bagaimana tentang potensi penyakit-penyakit yang ada dalam tanaman, karena beliau ini kan sekali lagi saya sampaikan adalah petani sayur mayur yang sudah khatam di dunia persayur mayuran. Bagaimana tadi malam kita dikasih lihat teman-teman ciri-ciri tomat yang bagus, bagaimana potensi virus, kapan kita menanggulangi virus itu dan lain sebagainya, itu akan kita bahas di video selanjutnya Pak Haji. Jangan kasih di sini dulu ya kan.
Biar nanti teman-teman ngikutin video kita terus. Jangan semua dibagi-bagi di awal begini. Ini konsepnya kan kita lagi mau buka kebun durian. Tentang nutrisi dan lain sebagainya. Nanti teman-teman boleh ikutin video kita selanjutnya, Pak Ji. Betul. Mungkin supaya lebih akuratnya atau lebih aktual informasinya, nanti kita akan coba datang ke salah satu lahan sayur mayurnya Pak Ji. Jadi nanti kita akan kasih lihat ke teman-teman semua ciri-ciri tomat yang bagus, tomat yang ada kena virus, yang tidak kena virus, dan bagaimana cara mengatasi tanaman supaya tidak kena virus, kapan momennya. Itu nanti akan jadi sebuah tayangan yang sangat menarik, Pak Ji. Betul, betul. Karena hari ini sebetulnya informasi itu bisa kita dapatkan semuanya dari dalam handphone kita, Pak Ji. Betul. Tergantung bagaimana kita mau nggak nih bukanya nih, kira-kira begitu. Ya. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan betapa hebatnya dunia media sosial ini. Pak Ji ada di Karangpawitan, saya ada di Cilacap, kami dipertemukan gara-gara durian. Dan hari ini saya diajakin jalan-jalan ke Cibalong. Nah itu semua kan berkat media sosial, Pak Ji. Kalau nggak ada itu mana mungkin kita bisa jumpa kayak gini kan? Kayak gitu, bukan siapa-siapa, saudara bukan, apa bukan. Kan salutnya di situ, kelebihan Bang Roman di situ. Gitu, Pak Ji. Kan saya berterima kasih ya, banyak. Sama-sama lah, Pak Ji. Jauh-jauh datang Sama-sama lah, Pak Ji. mau sekedar jalan-jalan. Belum makan ini. Belum Dari makan. pagi belum makan. Nah, kalau saya tuh gini. Jadi kalau ya Pak Ji kan kemarin kan Ya, tahu. Banyak orang seperti Bang Roman. Iya. Diajak sini jalan-jalan cuman mau ini nih calon kebun durian saya gimana? Iya. Mau dikontrol seperti apa, cocok nggak gitu kan? Iya. Itu minta pendapatnya. Kalau saya sih gini, Pak Ji, ya. Informasi sekecil apapun itu menurut saya adalah rezeki, Pak Ji. Saya sebagai penjual bibit, ada orang nanya itu jadi seneng. Belum tentu beli memang. Iya, betul. Nanya pun udah seneng banget gitu kan. Jangankan nih, mohon maaf Pak Ji, jangankan kalau masih di Garut, masih di Pulau Jawa, Bangka Belitung saya samperin, Pak Ji, kan gitu. Ya Ceritanya pulang dari Bangka Belitung langsung ya? kemari, Pak Ji. Ini adalah orang pulang ke rumah dulu. belum nemuin keluarga, nemuin Pak Ji dulu. Iya, tapi karena memang kan alhamdulillah Pak Ji, berkat doa Pak Ji dan teman-teman semuanya, alhamdulillah beberapa bulan ke depan jadwal kami lumayan adalah gitu ya, Pak Ji. Nanti sepulang dari sini kita ada agenda ke Ciamis, kemudian ke Bandung, ada ke Subang juga. Nah nanti di tanggal 27 saya sudah harus di Bali, Pak Ji. Sudah harus di Bali, kemudian setelah tanggal 27 nanti awal bulan kita ada acara lagi ke Kalimantan. Jadi alhamdulillah Pak Ji, bukan bermaksud pamer atau bagaimana, tetapi memang itulah kegiatan kami. Sehingga kami mencoba memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin supaya kita bisa ketemu sama customer-customer semuanya. Iya. Didampingi, dipandu, dikawal lah. Sebetulnya dikawal. Kalau ngomongin dipandu, didampingi ya saya nggak enak juga, Pak Ji, karena secara keilmuan belum apa-apa, Pak Ji. Gitu. Tapi kan ilmu itu bukan hanya didapat di bangku sekolahan, kuliah, bangku sekolah. Iya. Sebetulnya yang lebih konkret itu di lapangan. Betul. Tahu, cuman di situ kekurangannya mungkin seperti bahasa keren, bahasa Latin petani nggak mengerti. Iya. Yang jelas bahan aktifnya nih apa itu juga tanya-tanya sama ahli. Betul. Menanggulangi seperti hama seperti ini bahan aktifnya itu aja. Benar. Dan kejadian macam cuman petani kayak gini. Makanya orang tua saya bilang almarhum, kita itu harus bisa ngobrol dengan tanaman. Betul. Nah, Betul. Maunya seperti apa, diperlakukannya seperti apa. Benar. Minta diobat apa, betul. minta disemprot apa. Kita harus telaten, inten. Tiap sore kita daripada keluyuran nggak tentu, kita jalan-jalan melihat kondisi tanaman. Kondisi daun seperti apa, terus curah hujan seperti apa. Disitulah betul. kita kelebihannya di lapangan itu, makanya ilmu itu nggak perlu di meja kuliah aja. Iya. Lebih baik di meja kuliah ada, maksudnya di meja kuliah kita pelajari, di lapangan juga kita pelajari. Betul. Jangan hanya teori-teori saja, tapi itu bagaimana dengan prakteknya. Betul. Kira-kira seperti itu. Itulah yang sebetulnya menjadi fokus kami, Pak Ji. Kenapa kemudian saya selalu bilang kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang Mas, tanahku bisa nggak ditanami durian gitu kan. Nah, langkah yang saya lakukan itu ya kalau memang bisa didatangi, kita akan survei dulu untuk menentukan pola tanam, model tanamnya harus seperti apa, terus kemudian persiapan apa saja gitu. Kalau hanya tanah kayak gini bisa nggak, kita nggak datangin, mana mungkin kita bisa tahu, Pak Ji. Betul, karena kan prinsipnya kita sangat
sering saya bilang bahwa seperti contohnya ya, sekarang ini. lain ladang kan lain belalang ya Pak Haji. Betul. Jadi lain pula cara perlakuannya. Jadi Betul. prinsip-prinsip itulah yang kemudian Republik Bibit pegang sampai dengan hari ini. Karena cara yang satu tidak mungkin bisa diterapkan di tempat-tempat yang lain. Betul. Harus adaptif begitu ya, harus penting segala macam pupuk obat itu efisien, tepat tepat sasaran. karena bisa yang tadi bilang lain ladang lain belalang. Betul. Contohnya dataran rendah sama dataran tinggi, Ya. dari fungisida udah beda perlakuan. Nah, itu contoh. sudah mulai lain-lainnya dibuka-buka Bang. sedikit gitu ya. Bagaimana dengan kelembapan, Nah, itu. arah angin, ya kan? Terus nanti konspirasi global. udah banyak makanya bisa dibilang Iya. lain ladang lain belalang. Betul. Jadi penjabarannya sangat luas Pak Haji ya. Luas. Tapi itu akan kita tampilkan di video yang lain nanti Pak Haji. Sekali lagi video ini berisi tentang survei kebun durian dan sekaligus kami mohon doa teman-teman ya, gitu Pak Haji ya. Semuanya semoga segera kita diberikan kelancaran untuk membuka kebun durian yang ada di sini. Minta doa dari mungkin yang nonton video ini. Ya. Mudah-mudahan terlaksana. Amin. Sukses sampai bisa terrasakan atau terpetik hasilnya. Amin. Baik, teman-teman, Bapak-bapak semua terima kasih banyak. Semoga Bapak semua diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang melimpah. Berkah begitu ya. Luar biasa. Baik, teman-teman, sembari kita closing videonya, saya ajakin teman-teman melihat pemandangan yang sangat indah di seberang sana, teman-teman. Itu adalah bukit-bukit yang ada di Kecamatan Cibalong. Dan sekaligus bersama dengan ini kami mohon izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Ya, begini biasanya Pak Haji. Mantap.